Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika dan kita sudah memasuki materi baru yaitu faktor dan kelipatan. Nah, perhatikan ya, untuk faktor dan kelipatan ini kita akan memulai faktor dulu ya. Di buku paket kalian insya Allah di halaman 42, 43, 44 itu akan membahas faktor. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih faktor. Pada dasarnya faktor ini kalian hanya bisa keterampilan perkalian dan pembagian. Kalau faktor khusus untuk pembagian. Untuk pembagian dan perkalian ini insya Allah kalian sudah paham, sudah bisa, karena mulai dari kelas 2 sudah ada perkalian dulu. Dan pembagian kelas 3-nya sudah masuk pembagian dengan menggunakan porotapit. Nah, kita mulai yang untuk faktor. Ini saya sebentar saja menyampaikan tentang faktor. Misalnya ada contoh yang nyata saja di sekitar kita ya. Contohnya kalau kalian yang kalian jumpai sehari-hari di sekolah, di kelas terutama ya. Ini ada bangku atau meja yang mau ditata dan bisa memasuki kelas tersebut. Contohnya seperti ini. Kelas 4. Nah, di kelas 4 itu ada 20 siswa ya. Nah, kemudian akan dimasukkan meja dan kursi sejumlah 20. Satu anak mendapatkan satu meja, satu kursi. Nah, bagaimana menatanya supaya pas? Nah, di sini ada beberapa cara untuk menata. Pertama, ini ya kegunaan kita untuk belajar matematika seperti ini. Ada 20 meja dan kursi. Kita gunakan dengan formasi 1 misalnya seperti ini. Satu anak mendapatkan satu meja dan satu kursi. Satu, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, ini kalau ada 20 meja dan 20 kursi. Nah, kalau ditatanya berderet seperti ini, apakah ini memungkinkan kalau dimasukkan dalam sebuah kelas? Nah, cara yang kedua, misalnya mau menata dengan formasi 2 barisan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya sejumlah 20 dengan maunya 2 barisan ya. Jadi setiap baris berisi 10 ya. Baris kedua berisi 10 juga, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya, ada 10 meja dan kursi dalam satu baris. Itu kalau kita menggunakan formasi 2 baris. Sekarang maunya kalau formasi 4 baris ya. Kita hitung ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, dalam satu baris ada berapa meja dan kursi? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 meja dan kursi dalam satu baris. Jika menghendaki kita mempunyai 4 baris. Nah, berarti apakah betul jumlahnya 20? Ya, tinggal mengalikan berapa? 5 kalikan 4. Hasilnya 20. Baik. Ada cara yang terakhir, formasi yang terakhir bicara. Formasi yang terakhir yaitu formasi 5 baris. Formasi 5. Perhatikan ya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 baris. Ada berapa meja kursi dalam satu baris? 1, 2, 3, 4. Ada 4 meja dan kursi dalam setiap baris. Itu. Nah, hitung berapakah jumlahnya? Apakah semua 20? 1, 2, 3, 4. Yang ini tinggal mengalikan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 4 ada 20. Nah, kalau misalnya ini ya, kalian menemukan faktornya angkanya besar. Kalau angkanya besar, jadi agak sulit untuk
gampang, bukan sulit. Kalau angkanya besar pasti akan banyak sekali kalau model kayak gini. Lebih praktisnya lagi di model dengan tabel. Nah, ada beberapa cara ya, tabel, pohon faktor, dan ada cara yang ketiga. Nah, untuk yang kalian kelas 4 ketika mendapatkan materi seperti ini materi awal ya, kita akan mengenalkan dulu dengan cara tabel. Baik, nah sekarang cara ini ya, tadi kan sudah memakai menata bangku dan meja yang jumlahnya 20. Sekarang cara yang pertama yang saya sampaikan, cara tabel agar lebih praktis dan efisien waktu kalian ya. Kalau punya contoh soal atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya, jumlah meja kursinya ada 20. Cara tabel ini tinggal keterampilan perkalian saja. Tadi 20 ya, ada 20 meja dan kursi. Tadi masih ingat, jika formasi satu deret ada 20. Nih, 1 kali 20 hasilnya 20. Jika ada 2 deret, 2 baris maksudnya, 1 baris ada 10 bangku meja dan kursi. Tadi formasi yang 4 baris, 1 baris ada 5. Ini. Terus yang terakhir tadi formasi 5 baris, 1 baris ada 4. Nah, ini. Kalau seperti ini sudah tidak ada perkalian yang bisa dikalikan lagi. Bilangan yang hasilnya 20 itu tetap aja. Nanti dari 5 kemudian berapa? 10 sama aja. Jadi tidak usah. Nah, sekarang perhatikan saja yang kita lingkari itulah faktor dari bilangan itu, faktor dari 20 ya. Yang pertama 1, 2, 4, 5. Nah, 5 sudah ada ini ya. 10 baru 20. Jadi ini faktornya, faktor dari 20 adalah berapa ini? Yang tak lingkari pakai spidol warna merah. 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Nah, ini yang namanya faktor. Baik ya. Saya sudah paham, ini mudah. Nanti untuk penjelasan faktor ada macam-macam. Ya, mulai dari faktor, kemudian ada faktor prima. Dan kalau faktor prima, faktorisasi prima, kalian harus tahu dulu bilangan prima, bagaimana cara menentukan bilangan prima, mana saja dia. Kemudian faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk kelas 4 ini kita hanya akan mempelajari ini, faktor prima, faktor persekutuan, faktorisasi prima, itu aja dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyampaikan kelipatan. Ya, kelipatan. Nah, selanjutnya tadi faktor, kalian bisa menentukan dengan cara tabel. Nah, sekarang kita mulai masuk yang kedua, yaitu kelipatan. Kelipatan ini mudah. Kalian sudah pernah dulu belajar membilang berloncat ya. Kalau kelas 1 atau kelas 2 ya, pernah yang membilang dengan meloncat. Misalnya kalian punya 2. Kalau meloncat juga berarti harus loncat 2. Kemudian berapa? Ada 2, 4, 6, 80. Nah, itu kalau sudah bisa belajar bilangan loncat. Lupa kelas 2 atau kelas 1 ya. Nah, misalnya
saudara punya bilangan 3. Kasih contoh bilangan 3 karena kelipatan udah sekali ya. Kalian bisa udah hafal perkalian. 3. Oh, ada bilangan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, berapa lagi? 16, 17, 18, 19, 20. Baik, kita punya ya 20 sama kayak tadi. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita mau cari kelipatan 3. Kelipatan 3 dimulai dari bilangan 3. Awalnya gini, 1, 2, 3. Yang tak dicari kelipatan 3. 3, 4, 5, 6. Atau cara mudahnya tinggal menambahkan 3 tambah 3, oh 6. Atau yang sudah perkalian sudah hafal karena pada kelas 4 ya. Jadi 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9 ya. 3 kali 4 12. Setelah itu 3 kali 5 15, 3 kali 6 18. Nah, masih kurang. Ini kalau kelipatan 3 sampai semaunya berapa? Nah, sampai 30 boleh ya. Itu namanya kelipatan. Jadi berlipat itu bisa ditambah-tambahkan, bisa dikalikan. Itu saja cirinya. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan dari buku paket ya. Halaman 44. Ayo berlatih 1. Itu kalian buat model tabel seperti tadi. Nomor 1 sampai nomor 5 ya. Buku paket halaman 44 tugasnya ya. Saya lagi halaman 44. Ayo berlatih 1 nomor 1 sampai nomor 5. Buat dengan tabel dengan pakai caranya ya. Kemudian tugas yang kedua, ayo berlatih 2 hanya nomor 1 A, B, dan C. Itu mungkin ya dari Ustazah untuk faktor dan kelipatan. Pada pertemuan kali ini kalian belajarnya sudah sampai di situ dulu. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita sudah mulai belajar bilangan prima. Dari bilangan prima insya Allah ada faktor prima, faktorisasi prima, faktor persekutuan. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.